Jadi Nabi sebelum tidur ngapain? Wudu. Wudu yang pertama dibersihin apa? Tangan dulu, yang sunnah. Terus yang rukunnya wajah. Kenapa wajah? Wajah kita biasanya berminyak, benar ya? Benar gak? Apalagi kalau kurang-kurang cairan, maka dia akan mengeluarkan keringat supaya dia stabil. Maka kalau lihat wajah saya mengkilat, itu bukan Nur Muhammad, itu bukan. Ya, itu karena kurang minum itu, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ketika tidur, tubuh ini mengalami apa yang disebut dengan raha, rehat. Rehat itu ketika, coba lihat, kita kalau tidur kakinya supaya darah yang di bawah terus bisa berputar. Kulit-kulit harusnya dia bisa bernafas, apalagi kulit wajah. Maka Nabi mengajarkan sebelum ada glowing, apalagi apa? Glowingnya pakai apa? Pakai pepes atau pakai cat biar tahan 7 hari. Pepes glow itu bahasanya Kiai itu ya. Ketika kita ingin merawat wajah, yang kita niatkan apa? Karena mau bertemu orang lihatnya muka. Setiap hari kita diminta 5 kali bertemu Allah. Benar nggak? Maka harus dibersihkan wajah kolbu, tapi dimulai isyaratnya dengan wajah ini. Maka dibersihkan. Wudu jangan berlebihan. Wudu itu jangan nanti basah badannya separuh. Ya, banyak yang berwudu, setan ikut. Mohon maaf para pengurus masjid, ini mungkin karena baru. Tadi saya ke tempat wudu, masih ada bau aneh-aneh. Ya. Mohon, ini karena tempatnya bagus. Kalau kaki kita kotor di tempat wudu, naik ke sini, ini kotor semua. Kotor semua, kasihan masjidnya baru soalnya. Jadi mohon maaf, spiritnya masjid bukan hanya imam dan muazzin, ustadz, tapi spiritnya masjid dimulai dari tempat wudu, tempat bersuci, tempat toiletnya. Mohon diperhatiin kiainya, mohon diperhatiin ya. Untuk para pengurusnya, mumpung para kiai ngaji dari kecil sampai dewasa kitab toharoh kan, kitab kesucian. Aneh masjid besar hanya bersih di luar tapi nggak bersih, itu aneh bagi saya. Ya. Dia sudah suci tapi masih bau, itu aja. Sudah suci tapi masih bau. Semoga ini tambah sempurna. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW setelah mengajarkan wudu, apalagi? Wudu dari muka sampai ke kaki. Kenapa kaki juga harus dibersihkan? Karena ternyata selama kita jalan, itu banyak bakteri yang nempel. Jadi kalau tidur nggak cuci kaki, siap-siap banyak penyakit. Penyakit kulit, penyakit di kaki, itu sebabnya karena nggak wudu. Mau ngamalin? Nah, ini hadis Sahih Bukhari loh, nggak usah ngomong ngamalin. Ya. Ini cara Nabi tidur. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Fatimah datang. Kata Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya abati, wahai ayahandaku, jika engkau berkenan, berikanlah aku seorang pelayan." Yang bisikin siapa? Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, karena sayang kepada istrinya, Dek Fatimah. Kalau orang Sunda manggil apa? Neng. Neng Timah gitu ya. Neng Ipat. Nah, Neng Ipat minta tuh ke Abah. Beliau bawa banyak pelayan dan budak dari luar. Minta satu aja. Rasulullah SAW ketika diminta, yang lain dikasih, anaknya enggak. Beliau ternyata ngerti umur anaknya nggak pendek. Untuk berkhidmat ke suaminya Sayyidina Ali, puas-puaskan khidmat, cuma nggak dikalamkan. Apa kata beliau? Wahai Fatimah, jika engkau hendak tidur, amalkan ini lebih baik daripada engkau punya pelayan.
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33, Allahu Akbarnya 34. Pulang-pulang, Sayyidina Ali sudah senang, dikira bawa pembantu, bawa pelayan, bawa asisten. Ternyata yang dibawa apa? Inilah para sahabat Nabi, keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Mereka jika dikasih duit, dikasih ilmu dari Rasul, mereka pilihnya mana? Yang Ahlul Bait dan keluarga inti dan sahabat-sahabat yang paling dekat kepada Rasulullah. Ada uang, ada hadis Nabi. Mana yang mereka pilih? Hadis Nabi. Kalau orang Bandung pilihnya apa? Ada amplop, ada hadis. Pilih mana? Dua-duanya. Milih itu salah satu. Kalau duit bisa habis gak? Ilmu itu sifat Allah, akan kekal bersama Allah. Maka siapa yang ingin dikekalkan Allah, bersamalah dengan sifatnya. Sayyidah Fatimah kemudian mengamalkan itu dan mengatakan, wahai suamiku tercinta, ayahandaku memberi hadiah lain yang lebih mulia, yaitu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tapi genapkan 34. Mau ngamalin? Disebut dengan zikir Fatimah. Ini hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Disebut zikir Fatimah, tapi yang mengamalkan Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, seumur hidupku aku tidak pernah tinggalkan amalan ini, hatta ketika kami musim perang terparah yang pernah dialami beliau, namanya perang Siffin. Itu perang dunia terbesar saat itu. Sayyidina Ali mengatakan, biasanya aku baca di awal malam, ini aku baca sebelum subuh, qadha namanya. Selevel Sayyidina Ali masih mengqadha amalan sunatnya, padahal dia sudah wali Allah, sudah sahabat Rasulullah, mantu Rasulullah, sahabat Nabi Rasulullah SAW, saudara sepupu Rasulullah SAW, bahkan dia babul ilmi. Sayyidina Ali itu kalau diam-diam aja sudah pintu ilmu, nggak perlu ngapa-ngapain beliau itu, cukup amalan-amalan biasa aja. Tapi beliau masih ngamalin itu. Mau bertemu Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah nanti di surga, sebelum ke surga di padang mahsyar? Mau? Amalkan ini sebelum tidur. Ya, amalkan. Gak perlu ijazah, langsung amalkan. Karena hadisnya sahih dan hadis itu terbuka, langsung diamalkan. Sebelum tidur berapa kali? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Satu subhanallah, satu pohon di sorga. Pohon di sorga rindangnya kalau kita jalan 100 tahun perjalanan. Itu tanah berapa tuh? Berapa meter tuh? Maka orang-orang yang kaya di akhirat, ciri-cirinya di dunia, dia tidak luput membaca subhanallah bihamdihi subhanal azim setiap hari. Mau cari tahu orang tajir di dunia, tajir di akhirat, ini amalannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit lagi. Lalu Rasulullah baru mengajarkan beberapa doa. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek itu kita baca apa? Bismikallahumma. Ya, ada kalau di Bukhari dibalik. Bismikallahumma amutu wa ahya. Tapi Imam Nawawi meriwayatkannya dibalik, ahya wa amut, artinya sama, artinya mengerikan loh. Ya Allah, dalam namamu, dengan namamu, melalui namamu, aku masuk ke alam kematian. Amutu, aku masuk ke alam kematian. Maka orang-orang yang baca ini seharusnya sudah tidak takut mati. Karena setiap hari dia conditioning mau mati, setiap malam. Cuma kalau bapak-bapak lainnya kiai ya, setiap Jumatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mulai Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi dari ujung sono sampai ujung sono tuh bunyinya
Iya. Ibu-ibu nggak tahu ya? Ibu-ibu nggak pernah Jumatan sih ya?